Disclaimer saja ya, ini ilmu yang akan kita sampaikan ini adalah bentuk khasanah budaya dan pelestarian ilmu-ilmu makrifat yang ada di Aceh Selatan. Kearifan penonton sangat diharapkan. Jangan mengamalkan ilmu ini tanpa ada panduan daripada guru, karena dikhawatirkan nanti bisa menyimpang dan bisa membuat agak terganggu keadaan psikis kita. Jadi kalau menuntut ilmu, carilah guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, coba putar ya dengar. Ada suara. Kenapa? Iya. Bisa meninggal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, senang berjumpa lagi dengan saya Terbasbi dalam channel Hasbi Debus seperti biasa. Hari ini saya memang membuat suatu video berdasarkan request daripada pengikut setia channel Hasbi Debus tentang pertanyaan ada nggak kalau di Aceh tersebut ilmu menghilang seperti itu, ilmu menghilang. Jadi kalau ilmu menghilang ini saya rasa kalau di Jawa namanya halimun. Kalau bahasa kami di sini perabun. Tapi kalau orang Padang bilang payapun. Kalau ditanya apakah di Aceh Selatan punya ilmu ini, jelas ada lah. Karena hampir seluruh daerah ini punya. Cuma jadi bahan permasalahannya, tipe ilmu ini kan banyak gitu. Ada aliran boleh dikatakan yang mengambil dari ayat Al-Quran, ada yang mengandung sihir. Tapi Tekwasbi ingin menyampaikan bahwa kalau di Aceh Selatan ilmu yang seperti yang ditanyakan oleh para netizen ini ada dan banyak ilmu perabun ini. Biasa dulu dipakai oleh orang untuk berperang melawan Belanda. Tetapi kebanyakan ilmu perabun ini ataupun ilmu malih rupa ini atau ilmu halimun banyak disalahgunakan oleh orang untuk keperluan kejahatan seperti mencuri, merampok gitu. Artinya orang yang memakai ilmu ini cenderung untuk disalahgunakan ke hal-hal yang negatif. Tapi karena ini memang permintaan setiap pengikut channel Hasbi Debus, saya akan coba membahas di antara sekian banyak ilmu halimun atau ilmu pengabun atau ilmu perabun atau malih rupa ini yang ada di Aceh Selatan. Kita ambil yang satu aliran yang putih lah, aliran yang tentu tidak menyampaikan suatu yang sifatnya sihir ya. Tapi meskipun ini ayat Al-Quran, Tekwasbi tidak mengklaim ini di jalur yang benar, karena memang fungsi dari ayat Al-Quran itu sendiri sebenarnya bukan untuk menjadikan ilmu-ilmu seperti ini. Tetapi ya bisa saja. Kalau orang Aceh memakai ilmu perabun ini, sebenarnya berdasarkan surat dalam Al-Quran juga. Dari asbabun nuzulnya ilmu ini, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan keluar rumah itu pada saat dia berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, berapa tokoh-tokoh daripada kafir Quraisy sudah merencanakan untuk untuk membunuh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidur. Rencana strategi ini sudah disusun oleh beberapa orang tokoh perwakilan kabilah-kabilah kafir Quraisy untuk menghabisi Rasulullah ketika sedang tidur di rumahnya. Nah, pada saat itu perintah Allah kepada Rasulullah untuk pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, proses Rasulullah keluar dari rumah ini sebenarnya sudah memakai ilmu ini, tentu beda. Kalau kita memakai ilmu, kalau Rasulullah tentu dengan mukjizatnya. Tapi tidak boleh disamakan. Konon Rasulullah waktu keluar daripada rumah juga membaca ayat ini. Jadi waktu Rasulullah tidur, utusan dari kabilah-kabilah ini kan rencana mau menikam Rasulullah, masuklah mereka ke kamar Rasulullah. Dan ketika selimut Rasulullah dibuka, ternyata yang di dalam tempat tidur tersebut bukan Rasulullah lagi, tapi melainkan Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Ali. Padahal sejak malam sampai menjelang subuh tersebut, kafir-kafir Quraisy ini sudah menunggu dan sudah melingkari rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Tetapi Allah berkehendak
tiba-tiba saja kafir-kafir Quraisy yang banyak ini tertidur, bahkan walaupun tidak tertidur dia tidak tahu kalau Rasulullah keluar. Dalam satu riwayat hanya Allah yang tahu. Konon katanya Rasulullah keluar dari rumahnya dengan membaca surat Yasin ayat 8. Inna ja'alna fi a'nakihim akhlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Jadi Rasulullah keluar rumah dengan membaca ayat ini, sehingga kafir-kafir Quraisy yang ada sekitar rumah Rasulullah itu semua dalam keadaan tertidur, bahkan berdiri seperti patung, ataupun terjaga tapi tidak nampak Rasulullah lewat. Nah, para ulama-ulama Malaya, kalau orang Aceh menyebut Malaysia itu Malaya ya, dan juga ulama-ulama dari Aceh memakai ayat Yasin ayat 8 ini untuk dijadikan ilmu perabun atau ilmu menghilang. Cuma kalau dari hasil tuntutan Wasbi, ayat ini ketika diamalkan ada tambahan lagi. Maksudnya begini, waktu keluar rumah, kalau ingin orang tersebut terdiam jadi patung atau tidak nampak dengan kita, ada hal sesuatu yang kita lakukan pada lidah kita. Posisi lidah kita ditaruh di mana, sehingga waktu posisi lidah kita geser, waktu membaca ayat ini, orang tersebut bisa bergerak dan bisa terkunci. Nah, di sini Teguh Hasbi mungkin tidak menyebutkan bagaimana bentuk posisi lidah tersebut atau bagaimana bentuk marifatnya, karena memang Teguh Hasbi takut ini disalahgunakan. Bagaimana mungkin nanti kalian mengamalkan ilmu ini, kalian pergunakan untuk mencuri, saya yang menanggung dosa. Tetapi karena ini permintaan daripada netizen, bahwa apakah ada dari selatan orang memakai, itu pasti mengatakan ada. Dan inilah yang lazim dipakai. Di samping itu juga banyak, kalau di Aceh, seperti itu Mas bilang, ada namanya pasu bangkai. Pasu bangkai itu orang mengambil dengan batu kuburan, dipergunakan untuk mantra-mantra supaya orang tidak bergerak atau terkunci. Pasu bangkai persi sihirnya, kalau ini persi yang dipakai para ulama. Walaupun ini persi dipakai para ulama, Teguh Hasbi tidak mengklaim ini sesuai sunnah. Terserah kita lah. Cuma yang jelas ayat ini yang dipakai oleh para ulama-ulama yang ada di Aceh dan Malaya atau Malaysia saat itu berdakwah berkeliling di Aceh. Jadi kalau pasu ini bisa dipakai untuk harimau, bisa dipakai untuk orang. Artinya apa? Ketika harimau lewat atau orang musuh kita lewat, kita baca ayat ini, geser posisi lidah yang seperti Teguh Hasbi bilang, makhluk yang kita tuju tersebut dia berdiri seperti patung. Berdiri seperti patung dan tidak bergerak. Nanti ketika kita sudah berjalan jauh, posisi lidah kita geser kembali. Jadi mungkin inilah yang bisa Teguh Hasbi sampaikan, bahwa itu ada. Dan memang Teguh Hasbi tidak membocorkan bagaimana cara marifatnya, pengamalannya, tanda jadinya. Karena memang saya jujur ini sangat takut ini untuk disalahgunakan. Tapi ayat itulah, Rabang. Tapi ayat itulah yang dipakai oleh orang-orang Aceh. Dalam menurut pandangan orang Aceh, inilah persi ilmu rutinnya. Memakai ayat Al-Quran untuk diamalkan menjadi ilmu menghilang. Yaitu surat Yasin ayat 8. Pemirsa sekalian, sebagai informasi, malam ini Teguh Hasbi berada di Minion Cafe, di barber potong rambut. Jadi karena memang lagi santai-santai, Rimba potong rambut, itu kita buat konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat, saudaraku sekalian. Cara marifat, cara pengamalannya memang tidak Teguh Hasbi bocorkan karena menghindari untuk disalahgunakan. Tapi yang so pasti itulah yang dipergunakan oleh orang-orang Aceh dalam untuk mempergunakan atau melaksanakan ilmu kebatin yang bernama perabun atau menghilang. Jadi asbabun nuzulnya peristiwa Rasulullah diperintahkan hijrah. Ayat yang dibaca Yasin ayat 8. Cara pengamalannya tidak Teguh Hasbi sampaikan, cara marifat pemakaiannya tidak Teguh Hasbi sampaikan. Ini konten ini kita buat hanya memang untuk kasanah budaya saja. Jadi bukan untuk yang lain gitu. Jadi memang konten kita memang konten kasanah budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja yang bisa Teguh Hasbi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.